하지만 넌 내 덕에 이러한 지옥들을 무사히. Halo teman-teman, selamat datang di RR Movie. Di sini saya akan membahas film Along with the Gas The Last 49 Days yang rilis pada tahun 2018 yang merupakan lanjutan dari film Along with the Gas The Tour yang rilis pada tahun 2017. Sebelum membahas alur cerita film, saya mengingatkan, cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film diawali di mana kapten yang bernama Gang Lim terlihat pingsan yang terus dibanguni oleh rekannya. Dan kedua yang terus membangunkannya akhirnya bangun yang bernama Hyun Mak. Mereka yang asik bertarung di padang pasir tiba-tiba terbentuklah neraka kejahatan. Dewan mengatakan kalau pelindung yang dipimpin oleh Gang Lim membuat kekacauan. 저승차사가 자기 저지럽히고 저승을 위험에 빠뜨린 원규를 데리고 올라온 저승. 저희가 받겠습니다. 그러니 망자 김수홍의 재판 차사직을 내놓겠습니다. Raja memberi tantangan mereka untuk mencabut nyawa kakek ini karena tidak ada satupun pelindung yang berhasil mencabut karena ada penjaganya. Yang dimaksud oleh raja adalah dewa rumah yang bernama Sungju. Raja Yemora memberikan waktu kepada mereka selama 49 hari. 성주 시인이야. 이승 사람들은 그놈을 집을 49일 안에 그렇게 못한다면 차사춘. Di mana ini adalah dewa rumah yang bernama Sungju. Dewa rumah yang bersama keponakannya tidak sadar kalau dia sedang diawasi oleh wali perempuan dan laki-laki. Mereka berdua memutuskan untuk mencari penangkal dari dewa rumah. 성주 딴지 먼저 찾자. Dewan yang masih berdebat bersama Gang Lim dan menyatakan kalau dia akan melewati 4 neraka. Adik Tuan Kim yang emosian terus menjawab perkataan Dewan. 너 첫 번째 재판까지 가는 데만 지옥을 4개를 통과해. Mereka berdua yang keras kepala mencoba membawa arwah kakeknya. Mok mengira air yang ada di dalam guci adalah nyawa dari dewa rumah. Dewa rumah yang bernama Sungju kebingungan kenapa dia meminum air kencing yang ada di dalam guci. Terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh Sungju. 아저씨? 너 현동이 밤에 오줌 싸고 똥 싸는 요강이야. 와! Setelah mereka kalah dari Sungju, Sungju memberikan penawaran untuk tidak mencabut nyawa kakeknya sekarang karena mereka harus menunggu sampai cucu kakeknya masuk sekolah. Lalu mereka boleh mencabut nyawa kakeknya. 아니야. 집안 꼬라지가 이래가지고 초등학교도 제때 못 들어간 애라 걔 기억을 싹 다 지워버렸냐. 뭐야, 너무 궁금해. 왜? 아니 의뢰인이 Ken berpindah di mana Gang Lim yang geram kepada adik dari Tuan Kim. Terus menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan dan tidak perlu diketahuinya. Dia pun mengikat dan melemparkannya kepada ikan arwah, siap menggigitnya. 성주 딴지 가져왔니? 적폐지 때까지만 기다려달래요. 예쁜 추억 하나 만들어주고 싶다고. Wali perempuan yang ingin menanyakan kisah masa lalunya kepada Gang Lim ditahan oleh Hyun Mak dan mereka pun pergi meninggalkan Gang Lim sama adik dari Tuan Kim. 우리가 과거에 참 잘했지. 그런데 그런 얘기 지금 뭐하러 하니? 예, 알겠습니다. Adik Tuan Kim yang membuat marah Gang Lim dijadikan umpan ikan besar untuk mereka supaya bisa menjalankan kapalnya. Pindah scan di mana Sungju yang kedatangan penagih hutang di rumahnya. Sungju yang tidak bisa melawan manusia pun tumbang dibuat mereka. Mok yang pintar memberikan perjanjian kepada Sungju untuk menceritakan masa lalu mereka. Sungju mengiyakan dan memberi tangannya untuk bersalaman, tetapi Hwan Mok tidak mau karena ada taiknya. 뭘 찾아줘. 내 이럴 줄 알았어. 오케이, 딜. 투하고 싶으면 3번만 더 오면 돼. 알았지? Hwan Mok dengan mudahnya mengalahkan mereka dan membuat Sungju menceritakan kisah masa lalu mereka. Sungju menceritakan kalau Hwan Mok adalah pendekar hebat di masa lalunya, dipanggil dengan kucing putih. 하얀 삭. 나는 무시무시한 무장이었어. 넌 그렇게 하얀 살개털로 만든 목도리를 두르고 왜 저래? Dari Tuan Kim dan Gang Lim hanya melewati neraka kemalasan. 오케이.
이러한 지옥들을 무사히 통과하게 될 거야. Pindah lagi di mana Huan Mok yang terus saja memuji dirinya sendiri yang membuat mereka geli. Sungju yang menceritakan tentang sahamnya yang terus turun, membuat Huan Mok marah kepada Sungju karena tidak berpikir panjang untuk bermain saham. 특징이 있다는 얘기지만 정말 펀드? 유동성? 아파트? 저 아파트 기다림이라고. 그걸 꼭 말로 해야. Mereka bertiga pergi ke panti asuhan untuk menanyakan persyaratan-persyaratan adopsi anak. Karena mereka bertiga berencana supaya anak kakek itu bisa diadopsi oleh orang. 그럼 최소한 밥은 안 굶겠죠? Pindah di mana mereka yang telah menyelesaikan pertanyaan mereka. Sungju yang duduk teringat akan masa lalu dari wali perempuan. Setelah itu wali perempuan menanyakan kisah masa lalunya. Dia merupakan perempuan penyelamat anak-anak di masa perang. 걔가 일관되니. 습격을 당한 그날. Ken berpindah di mana adik Tuan Kim memaksa untuk Galim menceritakannya kalau tidak dia akan terjun dari atas. Kim pun mengiyakan dan menceritakan kisah masa lalunya. Menceritakan kalau dia adalah anak jenderal terkenal. 그럼 내 얘기부터 먼저 해줄게. 모든 전투에 나를 참관하게 했고 아버님 모두에게 존경받는 장수였지만 Adik Tuan Kim yang senang mendengarkan cerita menyuruh Gang Lim untuk bercerita lagi. Gang Lim menceritakan awal mula ayahnya bertemu dengan anak angkatnya. Ia dari Gang Lim yang salut akan ketegaran dari anak yang sudah kalah peperangan. 그때부터 시작된 거야. 소리 누가 하더냐? 바로 앉거라. 언제든 공격할 수 있도록 해야 한다. Adik Tuan Kim dengan girang terus menyuruh Gang Lim untuk menceritakan masa lalunya. Gang Lim pun menceritakannya. Ayahnya yang mengangkat anak di medan perang sudah menjadi adik dari Gang Lim. Gang Lim yang tidak suka dengan adiknya beranggapan kalau adiknya tidak memiliki pendirian. 멍군 오랑캐들의 교란술이야? 아버지께서 가르쳐 주셨습니다. Mereka yang terus bercerita sambil berjalan telah sampai di pasir yang tandus. 그거 없어. 오빠랑 내가 어떻게 만난 거냐고. Pindah scan di mana Huan Mok yang terus menyuruh Sungju untuk bercerita. Sungju menceritakan awal pertemuan Huan Mok dan wali perempuan yang bernama Lee Dechun. Mereka bertemu di salju utara. 날 인도해라. Setelah sampai kucing putih dan pasukannya terkejut kalau yang mereka lihat hanya anak-anak semua. Mereka pun melepaskannya karena kasihan, mengajarkan mereka cara bertahan hidup di kutub utara. 상처가 난 아이들에게 발라주도록 하거라. Huan Mok yang merasa dirinya adalah pahlawan terus sombong kepada mereka. Lihat orang berbaju hitam datang ke rumah kakek, yang ternyata mereka adalah tukang gusur dari pemerintah. Dengan santainya menghabisi mereka. 안 멋있어 내려와. 아니야, 야, 넌 뭔데? 다시는 이 언덕집으로 올라오지 말고. 아니 이랬잖아. 파충류야. Adik Tuan Kim yang dengan sombongnya tadi mengatakan kalau dia tidak takut apa-apa, sekarang dia berpikir kalau dia takut reptil. Apapun yang ditakuti di sini akan menjadi kenyataan. Apa yang ditakuti adik Tuan Kim pun menjadi kenyataan. 소름이 돋냐? 랩터? 한 마리네? 한 70kg? 티라노사우루스다. Dan berpindah di mana Sungju yang menasihati kakeknya. Kakek yang keras kepala membuat Huan Mok marah. Huan Mok yang marah terus mengumpat kepada kakek yang tidak didengar oleh kakek sekalipun. 허춘삼 내 이놈! 그러다 귓밥을 올려붙이느냐? 닥쳐라! 허춘삼 구원이지! 어르신 죄송합니다. Ken berpindah lagi di mana mereka yang berada di dalam perut ikan. Tuan Kim yang terus bercerita dan membanggakan teman-temannya. Karena dia masih menganggap kalau teman-temannya tidak akan membunuhnya. 예, 아버님. 나와. Gang Lim yang duduk di dalam perut ikan sekilas mengingat masa lalunya.
Setelah mereka dikeluarkan di neraka, pengkhianatan mereka hanya lewat dan terus bercerita tentang masa lalu Gang Lim. Gang Lim menceritakan kalau dia telah kehilangan ayahnya di medan perang, yang membuat adik Tuan Kim tambah penasaran. 파직시켰다. 얘 뭘 걸까? Scan berpindah lagi di mana Huan Mok dan Suju yang terus bertengkar masalah uang 100 won yang hilang. Uang yang diletak di saham tidak pernah mencapai titik terang dan tidak pernah tahu kapan akan kembalinya. 3억이야 3억. 안 내려갔냐고요. 다시는 남쪽으로 내려. Wali perempuan yang meminta melanjutkan ceritanya. Sunju mengatakan setelah kedatangan kucing putih mereka hidup bahagia di kutub utara. Setelah itu Sunju mengakhiri ceritanya dan membuat mereka masih penasaran. Huan Mok yang masih penasaran menyuruh Sunju untuk menceritakannya secara lengkap. 지금까지 헤엄맥과 덕춘의 아름다운 옛날 생략이 너무 많이 된 것 같은데. 듣고 싶습니다, 성주씨님. Sunju menceritakan kalau orang yang mengirim kucing putih ke kutub utara adalah bernama Milnak. Setelah itu kucing putih mendengarkan cerita dari wali perempuan pada zaman dahulu. Kalau yang membunuh ayahnya adalah kucing putih. Tapi dia tidak tahu kalau yang di sampingnya adalah kucing putih. 귀향을 왔다는 하얀 님도 그렇게. Setelah mendengarkan cerita dari Sunju, mereka berdua masih tidak percaya. Huan Mok yang merasa bersalah kepada wali perempuan pergi meninggalkannya. Esokan harinya Huan Mok yang tidak ditegur oleh wali perempuan karena merasa kecewa setelah mendengar cerita dari Sunju. 불러요? 천년 전 일이라고. 그 여진정 이덕춘에게 용서. 일로 와봐. Sunju yang jengkel melihat mereka memanggil untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Setelah kucing putih tahu kalau dia yang membunuh orang tua dari wali perempuan, dia merasa sangat kecewa dan membantu mereka untuk bertahan hidup di kutub utara. 도움 없이도 자립할 수 있도록 많은 것들을 알려주고 를 승인합니다. 오랑캐 애들에겐 천사 같은 너였지만 어찌 보면 나라에는 불의를 에게는 계속해서 거짓 장계를 썼어야만 했었지. Scan yang berpindah di mana adik dari Tuan Kim yang telah sampai di neraka ketidakadilan. Dewan yang mulai melontarkan kesalahan-kesalahan adik Tuan Kim ketika berada di dunia. Setelah itu Gang Lim berbicara kalau adik Tuan Kim tidak bersalah. 김송 살해 사건에 직접 가담한 이승의 가해자. Scan berpindah lagi di mana mereka yang mulai tenang setelah mendengar ceritanya. Setelah di perjalanan pulang, Huan Mok melihat kalau orang yang digebukinya tadi pun langsung lari menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba Sunju seperti kehilangan kekuatannya. 철거반. Scan yang berpindah di mana terlihat kalau teman dari adik Tuan Kim yang masih berada di rumah sakit. Dari alam bawah sadarnya dia dipanggil di pengadilan akhirat yang membuat semuanya terkejut. Gang Lim yang terus menanyakan kejadian malam itu yang menyebabkan adik dari Tuan Kim meninggal dunia. Lim yang menanyakan apa benar dia tidak tahu kalau adik dari Tuan Kim masih hidup pada saat itu. 그날 형이 나가버렸어요. 증인은 김송 병장을 산채로 숨이 붙어 꿈틀대는 김송 병장의 손을 한참 동안을 바라봤습니다. 왜 이렇게 생생해? Gang Lim yang terus menanyakan pertanyaan yang membuat dia mulai sakit mental. Melihat ke arah adik Tuan Kim dan menyampaikan kata-kata terakhirnya. Adik Tuan Kim yang mencoba mendekat dikurung langsung oleh dewa. 야, 여기서 그 얘기를 왜 하는? 야, 너 알고 묻었어? 아니잖아. 알고 묻은 거 아니잖아. Setelah kejadian itu, teman dari adik Tuan Kim meninggal dunia di rumah sakit. Dewan yang terus berbicara dibekukan oleh dewa. Adik Tuan Kim berhasil lepas karena pembelaan dari Gang Lim yang benar dan diakui oleh dewa. Scan berpindah di mana wali perempuan yang berusaha memperbaiki guci Sunju. Setelah memperbaiki, dia mencoba meletakkannya di dekat Sunju. Tapi guci yang pecah ternyata tidak bisa diperbaiki lagi. Sunju mulai menceritakan masa lalu mereka untuk terakhir kalinya. 우리 고려 백성들의 피와 같다. 오랑캐의 본거지를 소탕한다. 나라를 배신하고 Scan berpindah di mana Gang Lim dan adik dari Tuan Kim yang telah berpindah neraka. Gang Lim yang membuat tawaran kepada dewa untuk langsung sampai pada tahap akhir. Dan menceritakan panjang lebar, akhirnya dewa menyetujui apa yang dikatakan oleh Gang Lim. 다고 말씀드리는 겁니다. 아, 1000년 동안 염라 대왕님을
Scan berpindah lagi di mana Hanmok yang berhasil bertahan hidup tetapi temannya yang telah meninggal. Dia berhasil sampai di persembunyian wali perempuan. Nyuruh mereka pergi dari tempat persembunyian karena telah diketahui. 안 갈 거예요. 어서! Setelah Sungju selesai menceritakan kisahnya, Sungju pun menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada Hanmok dan wali perempuan. Mereka yang menoleh ke belakang melihat Sunju yang telah tiada. 모든 걸 거꾸로 읽고 거꾸로. 그래서 미련이 날 죽인 거냐고 묻잖아. Hanmok yang dengan cepat berusaha mengambil arwah kakek itu ditahan oleh wali perempuan. Anak itu terbangun dan mencari pamannya pergi keluar. Hanmok yang mendengar kata-kata terakhir dari Sunju memutarkan bukunya dan melihat kalau yang membunuh mereka adalah Gang Lim yang sekarang menjadi kapten mereka. Scan berpindah di mana adik Tuan Kim yang telah sadar kalau dia dimanfaatkan oleh Gang Lim. Karena Gang Lim bukan berusaha untuk mereinkarnasinya tapi untuk mereinkarnasi dirinya sendiri supaya ingatan buruk yang terus menghantuinya hilang. 도대체 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? 이래. 왜 나를 이용하냐고 이 새끼야. 그렇게 해서 지우려고 하는 그 기억이 대체 뭐냐? 어? Setelah jatuh ke larva, Gang Lim teringat masa lalunya ketika dia membunuh adik angkatnya yang bernama Hanmok. Ternyata adalah adik angkatnya. Dia pun membunuh Hanmok dan wali perempuan pada saat itu bersamaan. Sebelum kematian Gang Lim, dia kedatangan Raja Yemora. 억울해서 우는 것이냐? Ken berpindah di mana mereka berdua yang masih belum nyangka kalau Gang Lim yang membunuh mereka berdua di masa lalu. Setelah jatuh ke api, ternyata Gang Lim tidak meninggal secepat itu. Lim pun kedatangan wali perempuan yang ingin menanyakan kisah masa lalunya. Tetapi belum sempat menanyakan, dia pun dipanggil oleh Hanmok. 그건 내가 아니었구나. 가자. Mereka yang telah sampai di neraka terakhir memanggil tersangka terakhir. Mereka memanggil teman dari adik Tuan Kim yang telah berada di penjara. Setelah kedatangan Raja Yemora, Gang Lim mulai melakukan pembelaan kepada adik dari Tuan Kim yang mulai adu bantah dengan dewan yang berada di situ. Lim yang tetap teguh dengan pendiriannya terus membela adik Tuan Kim kalau dia tidak bersalah. 간곡히 간청드립니다. 황제에게 그들을 살해한 죄값을 지름과 동시에 그들과 함께 오늘도 살아가고 있습니다. Gang Lim yang menceritakan kisah masa lalunya di depan semua orang dan membuat tersangka sangat tersudut yang terus ditatap oleh Dewa Neraka. Dewa Neraka yang tidak senang mulai memperingatkan Gang Lim. 내가 널 살려준 이유는 도락까지 가벼운 이 목장을 열어라! 염라 대왕님께 마지막으로 묻겠습니다. Gang Lim yang menceritakan kisah masa lalunya. Ternyata dia yang sengaja meninggalkan ayahnya yang sekarat di medan perang. Setelah dia berubah pikiran dan kembali, ternyata ayahnya telah tiada. Yang membuat teman dari adik Tuan Kim mulai berpikir panjang. 말하고 싶습니다. 그가 살아 있었음을. 없어. 네, 살아 있습니다. Setelah cerita Gang Lim, tersangka akhirnya mengakui kesalahannya kepada adik dari Tuan Kim. 하고도 억울한 죽음으로 명부에 없는 사례를 다. Akhirnya adik Tuan Kim berhasil mereinkarnasi ke-49. Raja Yemora pun tersenyum kepada Hanmok dan wali perempuan. Setelah itu mereka yang tidak jadi memanggil arwah kakeknya. Mereka yang bercerita-cerita tentang kejadian reinkarnasi ke-49 dan kakeknya yang tidak jadi mereka ambil nyawanya. Karena mereka menunggu cucu kakek yang tamat dari sekolahnya. 대장 용서할 수 있겠냐? 까지 많이 남아 있잖아. 빨리 올라가자. 하지 마요, 진짜 무서워요. Itu mereka mendapat tugas lagi untuk mereinkarnasi arwah mulia yang lain dan tidak bukan adalah teman dari adik Kim meninggal setelah kejadian interogasi. 상황에 천년전 얘기를 왜 해요?
따라 글로벌 증시 호황이 예상되는 가운데 Raja Yemora yang mendatangi adik dari Tuan Kim untuk mengajaknya kerjasama. 함께 일해보지 않겠나? Ken berpindah di mana 1000 tahun lalu Raja Yemora yang bertemu dengan ayah dari Gang Lim. Ternyata Raja Yemora 1000 tahun lalu menyerahkan tahtanya kepada ayah Gang Lim. Ayah Gang Lim yang menerimanya mengatakan kalau dia tidak mau mengubah gaya Raja Yemora untuk 1000 tahun yang akan datang. 나가 되겠느냐? 겠어. 좋겠어. Ternyata Raja Yemora sekarang adalah ayahnya sendiri, yaitu ayah dari Gang Lim. Terima kasih telah menonton video RR Movie. Dukung channel baru RR Movie dengan cara like, comment, and subscribe. Thank you.